Saat langit Gaza dipenuhi suara jeritan dan ledakan, dunia justru memilih diam. Jenderal Eitan Levy, simbol kekuasaan yang tak tersentuh, mengobarkan perang demi ambisi, menghancurkan rumah-rumah, merenggut keluarga, dan menjadikan anak-anak sebagai saksi penderitaan yang tak terkatakan. Di tengah reruntuhan itu, seorang gadis kecil bernama Aisyah berdiri, memegang batu di tangan kirinya, dan doa di dadanya. Ketika tanah sudah tak bisa lagi melindungi, dan manusia kehilangan suara, mungkinkah langit sendiri akhirnya yang turun tangan? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, yuk di-subscribe dulu biar admin tambah semangat nih buat bikin konten inspiratif lainnya. Buat kamu yang udah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Komen amin kalau kamu mengamini doa kami. Sekarang, yuk kita lanjutkan ceritanya. Langit Gaza sore itu tak seperti biasanya. Awan-awan merah muda yang biasanya hadir menjelang maghrib tampak ditelan debu dan asap yang menggumpal dari kejauhan. Bau mesiu menyeruak, namun di dalam rumah kecil berdinding bata yang tak sempurna, Aisyah, gadis berusia 12 tahun, masih sibuk membantu ibunya menggulung roti pita. "Aisyah, jangan terlalu tebal sayang," ucap ibunya lembut sambil tersenyum. Wanita itu, Laila namanya, selalu bisa menyisipkan ketenangan di tengah situasi yang mencekam. Aisyah mengangguk, lalu menggulung adonan dengan penuh semangat. Matanya memandang wajah ibunya sesekali, seakan ingin menghafalnya lebih dalam. Di sudut ruangan, adiknya, Umar, baru berumur 4 tahun, tertawa melihat seekor cicak yang berlari melintasi dinding. Di luar, suara drone berdengung tak asing lagi bagi mereka. "Abi belum pulang, ya, Umi?" tanya Aisyah sambil menengok ke pintu yang masih tertutup rapat. Ibunya diam sesaat, lalu menjawab dengan suara pelan, "Belum, mungkin terhalang pemeriksaan di gerbang timur. Kau tahu mereka sekarang sering menahan siapapun yang berpenampilan seperti warga Gaza." Aisyah hanya mengangguk. Tiba-tiba, suara keras mengguncang bumi. BOOMMM, langit, dinding, tanah, semua bergetar. Aisyah terpental ke belakang. Roti pita beterbangan, debu menyerbu masuk dari celah jendela. Umar menangis histeris. Laila segera meraih tubuh kecil itu dan melindunginya dengan tubuhnya. "Aisyah, ke bawah meja!" teriaknya. Aisyah panik, kaki dan tangannya bergetar, tapi naluri membuatnya berlari dan menyusup ke bawah meja kayu. Detik berikutnya, suara ledakan kedua terdengar. 2 kali ini lebih dekat. Dinding rumah mulai retak. Foto keluarga yang digantung di tembok jatuh, pecah. Atap bagian belakang runtuh, menghantam dapur. Serpihan kayu dan beton beterbangan. Aisyah menjerit. Ia memanggil nama ibunya tetapi tak ada jawaban. Beberapa detik sunyi, lalu suara batu kecil terdengar. "Umar." Tapi tak ada suara dari ibunya. Aisyah merangkak keluar, melawan debu dan serpihan tajam, menghampiri arah suara adiknya. Dan di sanalah ia melihatnya, tubuh ibunya tergencet balok kayu besar. Mata ibunya masih terbuka, memandang lurus ke langit yang sudah tak utuh. Tangan kirinya masih melindungi tubuh Umar. "Umi!" Aisyah berteriak histeris. Ia mencoba mendorong balok itu, tapi terlalu berat. Tangannya berdarah karena serpihan kaca. Umar menangis lemah. Aisyah menariknya perlahan dari bawah tubuh ibunya. Ia tahu ibunya tak lagi bergerak. Pintu rumah mereka roboh. Orang-orang mulai berlarian keluar, berteriak. Sebagian membawa tubuh yang berdarah, beberapa membawa sisa potongan yang sudah tak utuh lagi. "Aisyah, kamu di dalam?" Suara tetangganya, Tante Nawal, terdengar dari luar. "Di sini." Aisyah menangis kencang. Beberapa pria datang, memindahkan reruntuhan dan menggongket. Aisyah serta Umar keluar. Mereka dibawa ke tanah lapang tak jauh dari rumah yang kini hanya tinggal puing dan api kecil. "Di mana ayahmu?" tanya seseorang. Aisyah menggeleng. "Belum pulang." Malam itu, Aisyah duduk memeluk Umar di bawah tenda darurat dari terpal lusuh. Tangannya masih menggenggam batu kecil yang ia ambil dari reruntuhan rumah batu tempat lukisan tangan adiknya dulu dibuat. Ia tak menangis lagi, matanya kosong, menatap langit yang kini sepenuhnya hitam, tanpa bintang.
Di langit hanya ada cahaya pesawat tak berawak yang menyala kelap-kelip, seperti hantu tanpa wajah. Tante Nawal memberinya selimut. Istirahatlah Aisyah, besok kita cari ayahmu di rumah sakit darurat. Tapi Aisyah tak menjawab. Dalam hatinya, ia hanya bisa mengulang satu kalimat yang ditanamkan oleh ibunya. Allah tidak tidur. Doamu akan sampai, asal hatimu jujur. Aisyah memejamkan mata. Hatinya penuh luka, tapi di tengah kehancuran, satu hal masih ia genggam. Pagi datang tanpa burung-burung, hanya angin kering yang meniup debu ke wajah para pengungsi. Gaza seperti kota mati, sunyi, hancur, dan berdarah. Aisyah membuka matanya perlahan. Tubuhnya masih memeluk Umar yang tertidur dengan napas berat. Sejak semalam, adiknya itu tak bicara sepatah kata pun. Mungkin tubuh kecil itu sudah terlalu lelah, atau jiwanya memilih diam karena luka tak tertahankan. Di sekitar mereka, puluhan orang duduk diam. Ada yang membungkus tubuh syuhada dengan kain seadanya, ada yang memandangi puing-puing sambil terisak. Anak-anak lain menangis merengek kelaparan. Tak ada suara tawa, tak ada suara azan, hanya ratapan dan bunyi detak jantung yang semakin terasa berat. Tenda darurat di tumpukan puing itu bukanlah tempat berteduh, hanya secuil kain plastik yang digantungkan pada tiang bambu dan tong besi bekas. Tapi bagi mereka, tempat itulah satu-satunya yang tersisa. Tante Nawal datang membawa sepotong roti dan segelas air. Makan dulu Aisyah, ini untukmu dan Umar. Aisyah menunduk. Tangannya gemetar saat menerima roti itu. Ia tak ingin makan, tapi ia tahu Umar membutuhkan tenaga. Perlahan, ia menyuapi adiknya yang masih diam saja. Umar, ayo, makan nak. Suaranya pelan, pecah, seperti akan hancur kapan saja. Umar hanya membuka mulutnya sedikit, lalu memejamkan mata lagi. Air mata Aisyah jatuh ke pipi adiknya. Beberapa jam kemudian, suara ambulans tua meraung-raung, lalu berhenti di dekat lapangan. Huenget, para relawan datang, dokter, perawat, dan beberapa anak muda yang membawa alat medis seadanya. Mereka mengenakan rompi putih dengan lambang bulan sabit merah. Sebagian dari mereka bukan warga Gaza. Mereka datang dari luar perbatasan untuk membantu. Di antara mereka, seorang lelaki tua berjanggut putih turun perlahan dari mobil van usang. Namanya Syekh Farid. Aisyah binti Laila, tanyanya Sambi, memegang daftar dari catatan pengungsi. Aisyah mengangkat tangan. Matanya masih merah. Kami mencari anak-anak yang selamat. Kami ingin membawa sebagian ke rumah aman di daerah Al-Balah. Di sana masih ada dapur umum dan sekolah darurat, ucapnya. Lembut, Aisyah tak menjawab. Tante Nawal menepuk pundaknya. Ikutlah sayang. Di sana lebih aman dan mereka bisa membantu mencari ayahmu juga. Aisyah hanya menatap kosong. Umar menoleh pelan ke arah suara. Abi, mana Abi? Gumamnya lirih. Kalimat itu pendek, pelan, dan hampir tak terdengar menampar. Aisyah lebih keras dari bom manapun. Ia meremas batu kecil yang sejak kemarin tak pernah ia lepas. Batu itu ... Satu-satunya kenangan yang tersisa dari rumah mereka. Perjalanan menuju Deir Al-Balah memakan waktu lebih dari 2 jam. Jalanan rusak, lubang bekas ledakan di mana-mana. Di sepanjang jalan, Aisyah melihat reruntuhan masjid, sekolah, bahkan rumah sakit. Beberapa tank terbakar, warga membawa mayat di atas gerobak. Langit seperti kabut kelabu yang tak pernah pergi. Umar tertidur di pangkuannya. Syekh Farid duduk di samping, membacakan iyat-iyat pendek dalam hati. Suaranya seperti selimut, tipis di musim dingin yang menyelimuti luka-luka tak terlihat. Sesampainya di rumah aman itu, Aisyah merasa sedikit lega. Ada air bersih, ada makanan, ada beberapa tawa anak-anak yang mulai bangkit dari trauma. Tapi hatinya masih kosong. Ia memilih duduk sendiri di bawah pohon zaitun yang daunnya mulai kering. Di tangannya, batu kecil itu masih ada. Kali ini, ia menuliskan sesuatu di atas kertas sobekan kardus bekas. Ya Allah, jika surga begitu jauh, maka cukupkan kami dengan malam yang tenang dan tanah yang tidak dijajah. Ia menempelkan tulisan itu di batang pohon.
Pohon itu menjadi tempat menggantung doa-doa para anak yatim piatu. Beberapa anak lain mulai meniru. Mereka menulis harapan-harapan kecil. Semoga Umi dan Abi tidak kesepian di surga. Aku ingin sekolah lagi. Tolong kirimkan pelangi agar kami tahu warna masih ada. Hari itu, pohon kering itu berubah jadi pohon doa. Malam tiba. Langit masih memerah. Tapi malam itu, suara bom tak terdengar. Aisyah duduk di atas tanah, menghadap ke langit. Ia memejamkan mata. Ya Allah, aku tak tahu lagi harus meminta apa. Tapi aku tahu Engkau mendengar. Jika Engkau tidak mengirim bala bantuan, maka kirimkan ketakutan pada hati mereka yang menindas kami. Kirim azab yang membuat mereka tahu bahwa tubuh kecil kami ini bukanlah mainan. Jangan biarkan mereka terus menginjak kami. Ya Allah, walau kami tak punya peluru, tak punya pesawat, dan bahkan tak punya rumah, doa itu keluar dari hatinya. Dan dari luka-luka yang belum sempat mengering, Syekh Farid berdiri di kejauhan, menatap gadis kecil itu. Air mata menetes dari sudut matanya. Ia tahu, bukan sembarang doa yang keluar malam itu. Itu doa orang yang kehilangan segalanya. Dan langit malam itu bergetar pelan. Di jantung Tel Aviv berdiri sebuah bangunan baja yang menjulang dingin komando Operasi Pusat Angkatan Pertahanan Israel. Gedung itu dijuluki Benteng Tembaga oleh media lokal. Namun bagi banyak orang Palestina, tempat itu tak lebih dari menara kegelapan. Tempat rencana penghancuran disusun tanpa belas kasihan. Dan di lantai tertinggi gedung itu, duduk seorang pria berbadan besar, berpakaian militer lengkap, dengan tanda pangkat emas mencolok di kerah bajunya, Jenderal Eitan Levy. Ia menatap peta Gaza yang terpampang di layar digital sebesar tembok. Setiap titik merah adalah sasaran. Setiap garis kuning adalah wilayah yang sudah dikuasai. Dan setiap bintik hijau adalah target selanjutnya. Seperti bermain catur, gumamnya sambil menyesap kopi panas dari cangkir porselen. Tapi yang kita lawan hanya anak-anak dan batu. Tawa kecil keluar dari mulutnya sendiri. Penasihat militernya, Kolonel Baruch, berdiri di samping dengan ekspresi serius. Tuan Jenderal, laporan dari Rafah baru masuk. Ada sekitar 20 korban sipil. Sebagian besar anak-anak. Eitan tak menoleh. Ia malah mengangguk pelan. Bagus. Maka besok, tidak akan ada cukup banyak tangan kecil untuk melempar batu lagi. Tapi, PBB akan menyoroti ini. Media internasional juga mulai. Media akan diam kalau kita yang pegang narasi, potong Eitan cepat, tegas, dan tajam. Sudah berapa kali mereka mencoba bicara HAM. Bahkan negara-negara Arab pun cuma bisa kecam lewat Twitter. Ia berdiri, berjalan pelan ke jendela, kaca yang menghadap ke langit kota. Dulu kami dikejar, dianiaya, disembelih seperti domba. Sekarang kami berkuasa. Ini balasannya. Dan Palestina hanyalah tanah kecil penuh pemberontak. Baruch menelan ludah. Ia tahu, di mata sang jenderal, Gaza bukanlah rumah bagi manusia. Gaza adalah ladang percobaan, tempat peluru dijajal, drone diuji, dan dunia diam. Di ruangan rapat militer, beberapa jenderal tinggi berkumpul membahas rencana besar, operasi api abadi, misi penghancuran penuh terhadap sisa wilayah Gaza yang masih berpenghuni. Target berikutnya adalah Deir al-Balah dan Khan Yunis. Ucap Baruch. Bunuh semua yang bergerak, tak usah bedakan anak atau orang tua. Jawab Eitan dingin. Salah satu jenderal muda, Letnan Ezra, terlihat ragu. Tuan, kita akan melanggar konvensi internasional jika menargetkan pengungsi dan anak-anak. Eitan menoleh cepat. Tatapan tajam bagai belati. Kau ingin mempertanyakan keputusan atasanku, atau kau ingin pindah ke sektor pencatatan logistik? Ezra menendak. Maaf, Jendrik. Bagus, gumam Eitan. Ia kembali duduk, lalu meletakkan telapak tangannya di atas foto udara kamp pengungsi yang baru dibangun di Deir al-Balah, tempat Aisyah dan Umar tinggal ini. Akan jadi pukulan terakhir. Mereka akan tahu, tak ada tempat aman untuk teroris kecil itu. Tertawa ringan pun terdengar di ruangan. Suara tawa dingin yang tak punya rasa. Sore harinya, Eitan duduk sendirian di ruang kerjanya. Di atas mejanya,
Ada foto keluarganya, istrinya, dan 2 anak laki-lakinya yang tampan. Mereka sedang berlibur di tepi Danau Kinneret. Semua damai, lucu, pikir Ethan. Di satu sisi ia menciptakan kedamaian untuk anak-anaknya, tapi di sisi lain, ia menciptakan kuburan massal untuk anak-anak orang lain. Tapi baginya, itu bukanlah dosa. Itu takdir mereka, dan ini takdir kami. Ia membuka laptopnya, memutar ulang rekaman serangan udara kemarin malam. Ia melihat ledakan, api, dan rumah-rumah hancur seperti kertas dibakar. Ia melihat tubuh-tubuh kecil yang terpental, dan senyumnya muncul. Efisien, bisiknya. Malam itu, di markas militer yang dijaga ketat, Jenderal Ethan bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah padang tandus. Di sekelilingnya hanya pasir, tulang, dan suara rintihan. Lalu, dari kejauhan, muncul suara tangisan anak-anak. Suara itu mendekat, makin dekat, makin keras. Ia menoleh, dan ia melihat mereka, anak-anak kecil dengan mata hitam polos, tubuh berlubang, tangan putus, berjalan ke arahnya. Ethan mundur, mereka terus mendekat, dan di belakang mereka, berdiri seorang gadis kecil dengan jilbab sobek, membawa batu kecil di tangan. Wajahnya tak asing, matanya menatap tajam seperti membakar. Apa kau dengar doa kami, Jenderal? Suara itu bergema, bukan dari mulut sang gadis, tapi dari langit. Ethan menjerit, lalu bangun. Peluh membanjiri wajahnya, tangannya gemetar, tapi ia segera bangkit dan meminum segelas whisky. Cuma mimpi, hanya mimpi. Tapi jauh di lubuk hatinya, sesuatu mulai retak. Sesuatu yang tak pernah ia anggap penting. Rasa bersalah, atau barangkali rasa takut. Di Gaza, malam itu, Aisyah kembali menulis doa dan menggantungkannya di pohon mati. Jika kami tidak bisa melawan dengan senjata, maka biarkan langit melawan untuk kami. Jika mereka tertawa melihat kami mati, maka tumpahkan kutikanmu pada mereka. Ya Allah, biar dunia tahu, kami tak akan diam. Kami akan berdoa, sampai bumi bergetar. Dan dari kejauhan, awan mulai bergulung gelap di atas langit Gaza. Hari-hari berlalu, tapi suara dentuman masih sesekali menggetarkan tanah. Di tenda pengungsian Dahir al-Bala, Aisyah mulai terbiasa dengan rutinitas yang tak pernah diinginkannya. Bangun sebelum subuh, menyiram wajah dengan air dingin dari jeriken, menyuapi Umar, lalu berjalan keliling tenda-tenda untuk membantu para ibu yang kehilangan tenaga dan harapan. Ia tak banyak bicara, tapi setiap kali hadir, anak-anak lain mendekat. Mereka duduk di sekelilingnya, seperti kupu-kupu kecil yang tertarik pada cahaya lemah tapi hangat. Kenapa kamu masih menyimpan batu itu, Aisyah? Tanya Yasmin, anak perempuan seusianya yang kakinya cacat akibat ledakan. Aisyah membuka tangannya. Batu kecil itu bulat tak sempurna, sedikit berdebu, tapi bersih dari darah. Ini satu-satunya yang tersisa dari rumahku. Dulu, adikku menulis huruf pertama namanya di sini pakai arang. Ia tersenyum sebentar, lalu menatap batu itu, seperti menatap dunia yang sudah hancur tapi masih ia genggam. Kalau semua orang mengambil batu dari rumah mereka yang hancur, mungkin kita bisa bangun kota baru dari puing-puing, gumam Yasmin. Aisyah menatap mata temannya itu, lalu diam-diam, ide itu tumbuh. Hari berikutnya, Aisyah mengajak anak-anak lain berjalan ke dekat reruntuhan masjid tua yang tak lagi dipakai. Di sana ada halaman kecil, penuh batu berserakan. Ia memungut beberapa batu, lalu membagikannya. Pilih satu, katanya pelan. Terserah bentuknya. Anak-anak heran, tapi mereka mengikuti. Apa yang kita lakukan? Tanya Tarik, bocah kurus dengan luka bakar di lehernya. Kita tulis nama kita, atau harapan kita, lalu kita simpan. Ini akan jadi bukti bahwa kita pernah ada di sini. Kalau suatu hari kita mati, batu ini akan bicara untuk kita. Yasmin mengambil sepotong arang dari saku bajunya. Ia mulai menulis namanya di batu itu. Meski tangannya gemetar, satu demi satu, anak-anak ikut, batu demi batu, terukir nama-nama yang belum sempat dewasa. Ada yang menulis harapan. Aku ingin bisa makan ayam lagi.
Aku ingin tidur tanpa mimpi buruk. Aku ingin bangun dan rumahku masih utuh. Dan dari sore itu, kegiatan Batu Harapan menjadi ritual baru di kamp pengungsi. Suatu hari, seorang wartawan perempuan dari luar negeri datang ke tenda pengungsian. Namanya Amira. Ia membawa kamera kecil dan buku catatan. Ia datang tanpa rompi, antepelaru, tanpa pengawal. Hanya dengan suara lembut dan mata yang penuh rasa ingin tahu. Siapa yang mengajari kalian menulis harapan di batu? Tanyanya sambil memotret anak-anak yang mengelilingi pohon doa. Semua menunjuk ke arah Aisyah. Gadis itu menunduk malu, tapi Amira menghampiri dan duduk di sampingnya. Bolehkah aku tahu kenapa kamu melakukannya? Aisyah memandangi kamera kecil yang diarahkan padanya. Lalu ia menjawab, pelan tapi tegas, karena tidak ada yang mau mendengar suara kami. Tapi mungkin mereka akan melihat batu ini suatu hari nanti dan tahu bahwa kami tidak ingin mati. Kami ingin hidup seperti anak-anak lainnya. Amira menahan napas. Jawaban itu lebih tajam dari ledakan roket. Dalam 2 hari, video singkat Aisyah tersebar di media sosial. Puluhan ribu orang membagikannya. Beberapa menyebutnya sebagai anak perempuan dengan hati batu. Bukan karena keras, tapi karena bertahan. Namun, Aisyah tak tahu semua itu. Ia tetap tinggal di kamp, tetap memungut batu, tetap menulis doa di sobekan kardus, dan tetap menyuapi Umar yang makin jarang bicara. Tapi sesuatu berubah. Para pengungsi mulai menyalakan kembali semangat mereka. Beberapa mulai membuat dapur umum dari kaleng-kaleng sisa. Para ibu menyulam kain dengan tangan luka. Anak-anak membuat sekolah darurat dengan papan tulis dari papan kayu bangkai rumah. Dan di tengah semuanya, Aisyah menjadi pusat yang tak disengaja. Sore itu, langit agak tenang. Hanya suara angin dan debu. Tak ada dentuman, tak ada sirine. Aisyah duduk di bawah pohon doa. Di tangannya, batu kecil itu masih sama. Tapi, kali ini, ia menulis sesuatu yang berbeda. Kami tidak kuat karena tidak takut. Kami kuat karena kami sudah kehilangan segalanya dan tetap hidup. Lalu ia menggantungkan tulisan itu tepat di tengga-tengga batang kayu. Angin meniupnya perlahan. Di kejauhan, Umar duduk bersandar pada Yasmin yang menceritakan ulang kisah Nabi Musa membelah laut. Di belakang mereka, matahari turun perlahan, memantulkan cahaya jingga yang berdebu dan di langit. Ada sesuatu yang terasa lain, hening, tapi bukan kosong, tenang, tapi bukan damai, seperti badai yang menahan napas. Sementara itu, di Tel Aviv, Jenderal Eitan Levy duduk kembali di ruang perencanaan. Ia menatap peta digital baru yang menunjukkan posisi kamp Deir al-Balah. Kamp itu harus hilang dari peta dalam waktu 2 hari. Perintahnya. Kolonel Baruch mengangguk. Tapi ada kemungkinan wartawan asing ada di sana. Termasuk satu dari agensi luar yang cukup berpengaruh. Eitan tertawa pendek. Ledakan tidak mengenal paspor. Kalau mereka tidak mau mati, seharusnya mereka tidak ada di sana. Ia menekan tombol di mejanya, lalu memutar ulang rekaman udara. Mulai malam ini, kita susun strategi. Aku ingin seluruh sel teroris kecil itu musnah sebelum mereka menyebar lebih jauh. Di matanya, anak-anak di kamp hanya target tambahan. Tapi di mata langit, kezaliman itu telah melewati batas. Dan doa-doa yang digantung di pohon mati mulai menyusup ke awan. Fajar di Deir al-Balah datang dengan ganjil. Langit terlihat lebih pucat dari biasanya. Seakan-akan matahari enggan terbit sepenuhnya. Udara dingin menggigit kulit, dan suara angin bersiul menyapu tenda-tenda. Aisyah terbangun lebih cepat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang menggusarkan hatinya. Ia menatap ke arah langit, lalu ke pohon doa yang semakin penuh dengan sobekan kardus. Doa-doa itu menari di tiup angin, seperti niawana-yawa yang menolak mati. Di kejauhan, beberapa anak masih tidur meringkuk, saling menyandarkan tubuh kecil mereka demi kehangatan yang tak pernah cukup. Hari itu, awalnya tampak seperti hari biasa, di kamp penuh kekurangan, tapi tetap bertahan. Sampai suara itu datang. Wewu. Yes, Irene. Sirine serangan udara.
Aisyah tersentak. Ia berlari ke tengah camp. Orang-orang mulai panik. Beberapa ibu menggendong bayi sambil berteriak. Anak-anak berlarian mencari tempat sembunyi. Namun tenda-tenda rapuh itu tak akan melindungi mereka dari api neraka yang akan jatuh dari langit. Tetap tenang, teriak salah satu relawan. Tapi siapa yang bisa tenang jika langit sendiri sedang membuka rahangnya? Aisyah melihat Umar berdiri terpaku di dekat dapur umum. Ia tak bergerak, matanya hanya memandangi langit yang semakin menderu. Umaha, Aisyah berlari sekuat tenaga, dan ledakan pertama jatuh. BOOO, MMMM. Tanah terangkat, api menyambar. Tenda-tenda terbakar, orang-orang terseret, jeritan membelah udara. Aisyah terlempar ke belakang. Telinganya berdenging, tubuhnya terbakar debu. Tapi ia bangkit. Ia menoleh dan melihat Umar sudah tergeletak di tanah. Darah mengalir di pelipis adiknya. Tidak, tidak, Umar. Aisyah menyeret tubuh kecil itu ke balik tembok runtuh yang setengah berdiri, sementara bom kedua menghantam sisi utara camp. Di utara 191, sebagian tenda lenyap. Sebuah tiang listrik roboh, kabel-kabel menjuntai dan menyambar tanah seperti ular. Setan. Aisyah memeluk Umar yang tak sadarkan diri. Tapi di tengah kekacauan itu, ia melihat dua anak kecil lain menangis terjebak di balik puing dapur umum yang terbakar. Tanpa berpikir panjang, Aisyah berlari ke arah mereka. "Pegang tanganku," teriaknya. "Air panas. Tolong, panas." Salah satu anak menjerit. Kakinya terkena tumpahan air mendidih dari panci yang terbalik. Aisyah mengangkatnya ke pundaknya, lalu menarik satu lagi dengan tangan kiri tangan yang masih menggenggam batu kecil itu. Ia berlari, terengah, melintasi api, asap, dan teriakan. Sampai akhirnya, ia mencapai parit perlindungan di sisi camp. Di sana, beberapa relawan mengevakuasi korban. Ketika tubuh Aisyah dan anak-anak itu sampai di dasar parit, semua mata memandang tak percaya. Seorang gadis kecil menyelamatkan dua anak. Di tengah hujan api, Aisyah, "Kau luar biasa," desis Syekh Farid dengan mata berkaca-kaca. Tapi Aisyah hanya mendekap Umar erat-erat. Tangannya gemetar, tubuhnya basah oleh darah, keringat, dan debu. Tapi betul, di tangan kirinya masih ia genggam sekuat hidupnya. 2 jam setelah serangan, kamp pengungsi tinggal separuh. Banyak yang syahid, banyak yang luka parah. Tapi mereka yang selamat mulai bicara. "Aisyah, anak itu menyelamatkan keponakanku. Dia menggendong anak kecil saat langit terbakar. Dia seperti cahaya kecil yang tak padam." Nama Aisyah mulai dibisikkan dari tenda ke tenda, dari relawan ke relawan. Dan saat malam datang, sebuah kamera kecil dari jurnalis Amira merekam Aisyah yang sedang membalut luka Umar sambil menyuapinya bubur dari termos kecil. Video itu diunggah malam itu juga, hanya berdurasi 2 menit. Tanpa efek, tanpa narasi, hanya seorang anak perempuan yang kelelahan, penuh luka, tapi tetap mengayomi adiknya yang terbaring diam. Video itu menyebar ke seluruh dunia. Gadis kecil penyelamat Gaza, dia tak membawa senjata, tapi ia melawan. Batu di tangan kirinya, harapan di tangan kanan. Dunia mulai gelisah. Aksi protes meledak di beberapa negara. Para jurnalis internasional menyerbu berita Aisyah. Pemerintah Israel mulai merasakan tekanan, tapi Jenderal Eitan Levy tetap tak gentar. Ia menatap layar berita yang menunjukkan wajah Aisyah. Gadis kecil itu sudah terlalu banyak bicara, gumamnya. Kolonel Baruk yang berdiri di belakang menahan napas. Jika kita menghancurkan tempat dia tinggal sekarang, itu bisa memperburuk opini dunia. Opini dunia? Dunia tidak pernah menyelamatkan kita saat kita dibakar di camp. Mengapa kita harus peduli sekarang? Eitan bangkit, matanya menyala. "Besok malam, habiskan sisa kamp itu." Sementara itu, malam di Gaza menjadi gelap gulita. Tak ada listrik, hanya lilin-lilin kecil dan lampu tenaga surya seadanya. Aisyah duduk di samping Umar yang sudah mulai siuman. "Maafkan aku, karena tidak bisa melindungimu kemarin." Umar membuka mata, memandang kakaknya, lalu mengangguk lemah.
Umi pasti bangga sama Aisyah. Aisyah menahan isaknya. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena haru. Ia memandang langit. Ya Allah, jika Engkau izinkan aku hidup hari ini, biarlah aku bisa menjaga anak-anak lain. Jika Engkau izinkan aku kuat, biarlah aku menjadi perisai bagi mereka. Dan jika Engkau telah mencatat akhir dari para pelaku kezaliman, maka biarlah itu dimulai dari doa ini. Langit malam itu sangat sunyi. Tag, ADA. Suara drone, tak ada ledakan. Tapi angin membawa sesuatu yang berbeda. Seperti bisikan dari takdir yang mulai bergerak. Udah separuh cerita aja nih. Kita peregangan dikit yuk. Biar nggak terlalu sepaneng, coba tangan di bawah dagu. Hadapkan kepala ke atas selama 8 detik. Terus ke kiri, ke kanan, bawah. Kalau udah, yuk kita lanjut ceritanya lagi. Tapi kamu harus subscribe dulu kalau belum subscribe. Karena subscribe-mu menambah semangat admin untuk membuat cerita-cerita inspiratif lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Langit Gaza kembali hitam. Tapi malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih tebal, dan seolah menyimpan sesuatu. Burung-burung tak terbang. Angin pun tak berani bersuara. Di antara tenda-tenda yang tersisa di Deir al-Balah, banyak anak kecil menggenggam batu mereka lebih erat dari sebelumnya. Aisyah tak bisa tidur. Sejak sore, rasa gelisah bersarang di dadanya. Kaki dan tangannya dingin. Matanya terus-menerus menatap langit, seakan langit hendak membisikkan sesuatu. Di pangkuannya, Umar sudah terlelap. Perban membalut lengannya yang masih memar. Napasnya kini tenang, tapi kulitnya terasa lebih pucat. Aisyah memejamkan mata sejenak, dan di dalam gelap itu, ia melihat sesuatu. Dalam mimpinya, Aisyah berdiri sendirian di tengah hamparan gurun tandus. Tak ada rumah, tak ada manusia, hanya pasir dan sunyi yang menusuk. Tiba-tiba, seekor babi hitam muncul dari balik bukit pasir. Tubuhnya besar, matanya merah, dan giginya mencuat. Tapi yang membuat Aisyah bergidik, babi itu memiliki wajah manusia, wajah pria tua yang sangat ia kenal, Jenderal Eitan Levy. Babi itu meraung, lalu mengejarnya. Aisyah berlari, namun pasir menenggelamkan kakinya. Langkahnya makin berat, nafasnya tercekat. Dan ketika babi itu hendak menerkamnya, tiba-tiba langit terbelah. Cahaya putih menyinari padang tandus. Kilat petir menimpa makhluk itu, dan ia terpelanting ke lubang besar yang tak berdasar. Sebelum terjatuh, suara berat menggema dari langit. Doa orang yang teraniaya telah melewati langit ketujuh. Aisyah terbangun. Peluh membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup keras. Dan saat ia mengangkat kepalanya, sirine kembali meraung. Di dalam markas militer Israel, Jenderal Eitan berdiri di ruang operasi. Peta digital Gaza berwarna merah menyala. Semua target sudah dikunci. Operasi api abadi dimulai sekarang, katanya tenang. Pesawat F-16 telah lepas landas. Drone bersenjata terbang di langit. Rudal telah ditembakkan. Tapi malam itu, udara terasa aneh. Kolonel Baruk menyentuh pelipisnya yang berkeringat. Tuan, saya merasa tidak nyaman. Eitan menoleh tajam. Kau takut pada hantu anak kecil? Mereka hanya tahu batu. Kita punya langit di tangan kita. Namun detik berikutnya, layar monitor mereka gelap sejenak. Lalu salah satu drone hilang kendali. Lalu 2, lalu 5. Di Gaza, para pengungsi menunduk. Suara rudal mendekat, tapi tidak jatuh. Aisyah menggenggam batu miliknya dan memejamkan mata. Lalu terdengar ledakan, tapi bukan dari kamp pengungsi. Itu berasal dari atas. Satu drone meledak di udara, disusul satu lagi. Radar militer Israel panik. Sistem pertahanan lumpuh. Dalam waktu 2 menit, seluruh koordinasi serangan mengalami kerusakan. Langit menolak mereka. Di camp, semua orang keluar dari tenda bingung. Anak-anak menunjuk ke atas. Lihat, itu apa? Di langit, awan bergulung. Petir menyambar, tapi tak ada badai. Tak ada hujan, hanya guncangan ringan. Seperti bumi yang bersiap bicara. Dan di layar CCTV milik militer, muncul fenomena ganjil.
seekor babi liar muncul di pangkalan udara militer, menggonggong liar dan menyerang tentara. Disusul satu lagi, lalu puluhan. Baruch melihatnya lewat layar. Jenderal, ini tidak masuk akal. Ethan menatap layar, napasnya tercekat. Salah satu kamera menyorot wajah seekor babi besar yang berdiri tegak dengan mata biru tajam. Mata yang Ethan lihat di mimpinya. Ia mundur. Kepalanya berdenyut, lalu tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin bicara, tapi suaranya berubah menjadi dengusan. Tangannya menegang. Kuku-kukunya tumbuh cepat, kulitnya berubah kasar, berbulu, lalu membentuk wajah babi yang sama. Para tentara menjerit. Beberapa mencoba menahan Ethan, tapi tak mampu. Jenderal itu telah berubah. Dalam waktu 1 jam, 27 anggota militer Israel di markas pusat mengalami perubahan serupa, dan CCTV menangkap semua itu secara langsung. Kabar menyebar seperti angin puyuh. Markas militer Israel diserang makhluk aneh. Pasukan berubah menjadi babi. Pemerintah Israel segera membungkam berita, tapi sudah terlambat. Video bocor, disalin, diunggah, disebar, dunia gempar. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, Israel menghentikan serangan militer selama 3 hari 3 malam. Di Gaza, malam menjadi benar-benar sunyi. Orang-orang keluar dari tenda, menatap langit, bertanya-tanya. Aisyah hanya tersenyum kecil. Ia menatap batu di tangannya, lalu menuliskan sesuatu di atas sobekan kardus. Langit telah bicara, dan bumi mendengarnya. Dan untuk pertama kalinya, anak-anak kecil di Gaza tidur tanpa takut dibangunkan oleh ledakan. Pagi itu, dunia bangun dengan kepala penuh tanya. Di layer-layer berita internasional, rekaman CCTV dari markas militer Israel tersebar tanpa bisa dibendung. Seekor babi liar berlari di lorong berlapis baja. Tentara bersenjata ketakutan, kamera merekam tubuh-tubuh manusia yang melengkung, berubah bentuk, mengerang seperti binatang yang dikutuk. Tak ada pernyataan resmi, tak ada bantahan yang masuk akal. Bahkan, saat para jurnalis menanyakan hal ini, pemerintah Israel hanya berkata singkat, gangguan teknis. Namun tak butuh waktu lama untuk membantahnya. Beberapa sumber dalam yang sebelumnya setia pada rezim mulai membocorkan kenyataan. Beberapa jenderal, termasuk Jenderal Eitan Levy, hilang kontak dan diyakini mengalami perubahan wujud yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Masyarakat internasional terbelah. Ada yang mencibir, ada yang percaya, tapi ada juga yang gemetar karena kejadian itu bertepatan dengan doa besar dari kamp pengungsi di Gaza. Dan disitulah nama Aisyah kembali disebut. Di tengah reruntuhan Deir al-Balah, Aisyah tetap menjalankan harinya seperti biasa. Ia menyuapi Umar, memeriksa kondisi anak-anak yang terluka, dan membantu membenahi tenda-tenda. Ia tidak tahu bahwa wajahnya terpampang di ratusan layar di seluruh dunia. Ia tidak tahu bahwa para tokoh agama di Turki, Mesir, bahkan Italia dan Korea mulai membicarakan namanya dalam khutbah Jumat. Ia hanya seorang gadis yang masih memegang batu kecil di tangan kirinya. Tapi dari balik dinding tenda, Syekh Farid memanggilnya. Aisyah, nak, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Seorang perempuan berjilbab biru muda masuk perlahan. Wajahnya lembut, di tangannya ada kamera kecil. Ia adalah Amira, jurnalis yang sempat mewawancarai Aisyah sebelumnya dan kini datang kembali, membawa kabar. Assalamualaikum sayang, ucapnya lembut. Boleh aku rekam satu kali lagi? Tapi kali ini bukan untuk berita, untuk sejarah. Aisyah mengangguk pelan. Amira menyalakan kameranya. Ia tak bertanya apapun. Ia hanya duduk dan menatap. Dan Aisyah mulai berbicara, bukan dengan hafalan, bukan dengan rencana, tapi dari luka yang belum sembuh. 3 hari yang lalu, aku kira aku akan mati. Tapi aku masih hidup. Kami masih hidup. Dan langit mungkin sudah muak dengan semua ini. Kalau kalian yang di luar sana bertanya siapa kami, maka jawabannya sederhana. Kami anak-anak yang kehilangan rumah, kehilangan orang tua, tapi tidak kehilangan harapan. Kami tak punya pesawat,
tak punya senjata, tak punya bendera utuh. Tapi kami punya doa. Dan jika kalian pernah meremehkan kekuatan doa anak yatim, lihatlah dunia sekarang. Amira tak bisa menahan air matanya. Ia mematikan kamera, lalu mendekap Aisyah erat. Dunia telah berubah sayang. Keesokan harinya, Amira kembali keluar Gaza lewat jalur Rafah. Di tangannya, ia membawa rekaman Aisyah dan dalam waktu 2 hari, videonya mencapai lebih dari 100 juta penonton. Tagar, doa Gaza, Aisyah Palestina, dan kutukan 3 malam menjadi viral. Para tokoh dunia, dari penyanyi, politisi, hingga aktivis lingkungan, mulai menyebut nama Aisyah dalam pidato dan unggahan mereka. Bahkan, Paus Vatikan mengangkat doa khusus untuk anak yang memegang batu kecil, tapi mengguncang langit besar. Di masjid-masjid, gereja, dan bahkan sinagog liberal, mulai terdengar kesadaran baru. Doa memiliki kekuatan nyata. Dan di tengah itu semua, Israel mulai kehilangan arah. Di ruang rapat darurat Tel Aviv, beberapa sisa perwira tinggi kebingungan. Eitan Levy yang dulu digadang-gadang sebagai otak militer Israel hilang tanpa jejak, tidak mati, tidak hidup, tidak bisa dijelaskan. Sebagian menyebutnya tewas sebagian logi, masih percaya ia hidup sebagai binatang terkutuk. Semua drone rusak, senjata terkunci sendiri, radar membalik data, ada yang menyabotase, atau sesuatu yang lebih besar terjadi, desak Kolonel Ruben. Ini bukan sabotase, gumam salah satu ilmuwan militer senior. Ini sesuatu yang belum pernah kita pahami. Kita sedang dihukum. Apa maksudmu? Tanya Ruben tajam. Ilmuwan itu menatapnya dalam. Pernahkah kalian menghitung berapa doa yang dilangitkan oleh Gaza setiap malam? Mungkin kita pikir itu tak berarti. Tapi mungkin langit tidak pernah diam. Hening menyelimuti ruangan. Di Gaza, langit masih kelabu, tapi ada sesuatu yang berubah. Relawan dari luar negeri mulai berdatangan. Obat-obatan mengalir lewat organisasi kemanusiaan. Negara-negara yang sebelumnya bungkam mulai bersuara keras. Seruan gencatan senjata digaungkan. Bahkan, pasukan penjaga perbatasan mulai mundur tanpa alasan yang jelas. Aisyah duduk di bawah pohon doa. Ia menulis satu kalimat baru. Kalau doa bisa membuka langit, maka mungkin harapan bisa membuka hati manusia. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kehilangan segalanya, Aisyah tersenyum. Namun, tak semua lega. Karena masih ada sisa-sisa kejahatan yang bersembunyi. Masih ada orang-orang yang ingin membungkam kebenaran. Dan dari balik reruntuhan, rencana balasan sedang disusun. Tapi langit sudah memihak pada yang lemah. Dan bumi pun mulai bergerak. Hari pertama, dunia mengira ini hanya kegagalan sistem. Hari kedua, mereka menyebutnya epidemi psikologis. Namun di malam ketiga, tak ada yang bisa menyangkal sesuatu yang besar sedang terjadi di balik tembok baja laboratorium militer rahasia Israel. Tubuh-tubuh para perwira tinggi dijaga ketat. Para ilmuwan bingung ngotot. Mereka mengeras, suara mereka berubah, dan di wajah mereka mulai tumbuh lapisan kasar seperti binatang liar. Yang paling parah adalah tubuh Jenderal Eitan Levy. Ia dikurung dalam ruang kaca kedap suara. Mata birunya kini memerah. Suaranya hanya dengusan. Tangannya berkuku tajam. Ia meronta, menerjang kaca, dan menghantam segala penjuru dinding. Tapi kaca itu tidak pecah. Para ilmuwan tidak bisa menjelaskan. Para jenderal mulai menolak datang ke tempat itu. Dan pemerintah memilih diam. Sementara itu, di Gaza, malam terasa begitu lengang. Tak ada drone, tak ada dentuman, hanya suara angin yang membawa bau darah yang mulai pudar. Tenda-tenda berdiri dengan susunan lebih teratur. Anak-anak mulai bermain lagi, meski dengan kaki pincang atau luka yang belum sembuh. Dan di tengah semuanya, berdiri satu pohon yang kini dikelilingi ratusan batu kecil. Semuanya bertuliskan nama dan harapan. Pohon doa. Aisyah duduk di bawahnya. Malam itu, mengelus kepala Umar yang kini mulai bisa berjalan walau perlahan.
Di tangannya masih batu yang sama. Tapi malam itu, Aisyah menatap ke arah langit dan berbisik, "Ya Allah, sudah 3 malam. Kalau ini benar darimu, maka biarlah mereka tahu kekuatanmu lebih nyata dari seluruh misil yang pernah dijatuhkan atas kami. Dan jika masih ada yang menyangkal, biarlah mereka melihat apa yang kau simpan untuk hari ini." Malam itu juga, siaran televisi nasional Israel terputus. Bukan karena serangan, tapi karena sistem internal menampilkan gambar yang tidak bisa dimatikan. Wajah Jenderal Eitan Levy dalam kondisi mengerikan duduk di sudut ruangan, menggigiti lengannya sendiri dengan sorotan mata binatang buas. Lalu layar berganti. Tayangan CCTV pasukan yang berubah wujud, menggonggong, dan menyerang rekannya. Semuanya disiarkan langsung ke seluruh dunia tanpa sensor. Di kantor pusat militer, para teknisi panik. Mereka mencoba mematikan sistem, tapi setiap tombol tidak berfungsi. Bahkan saat kabel diputus, layar tetap menyala. Siaran itu berlangsung selama 13 menit, sebelum akhirnya menghitam dan menampilkan satu kalimat dalam bahasa Ibrani, Arab, dan Inggris. Doa orang yang tertindas menembus langit. Di berbagai belahan dunia, orang-orang berteriak tak percaya. Di Mesir, jutaan orang berkumpul di Tahrir, bersujud menangis. Di Indonesia, masjid-masjid mengumandangkan takbir. Di Inggris dan Jerman, aktivis HAM turun ke jalan, menuntut penghentian total dukungan terhadap agresi militer. Bahkan di New York, seorang senator Yahudi yang kehilangan cucunya di Gaza akibat serangan drone menangis dalam konferensi pers dan berkata, "Ini bukan soal agama. Ini soal nurani." Di Gaza, para relawan mendatangi Aisyah Amira, jurnalis yang kini menetap sementara di sana, memeluknya dengan haru. "Apa kau tahu apa yang kau lakukan?" Aisyah hanya menggeleng pelan. Amira menanjuk ke langit. "Kau menyentuh tempat yang tak bisa dijangkau pesawat. Doamu telah menelanjangi seluruh kebusukan yang disembunyikan selama puluhan tahun." Aisyah diam, lalu menatap pohon itu, tempat semua harapan kecil digantungkan. "Kalau begitu, bukan aku yang melakukannya, tapi mereka semua yang tak pernah berhenti percaya." Di hari ketiga itu, kutukan mencapai puncaknya. Seluruh anggota pasukan elit yang terlibat dalam operasi api abadi dinyatakan menghilang atau tak dikenali. Beberapa berubah wujud menjadi liar dan tak bisa dikendalikan. Yang lainnya menghilang saat tertidur, meninggalkan bau anyir dan jejak kaki babi di lantai beton. Dan yang paling menggemparkan, salah satu dari mereka terekam oleh satelit sedang berjalan ke padang pasir selatan, menghilang di tengah badai, lalu tak pernah ditemukan lagi. Media dunia tak bisa lagi menutupi. Bahkan televisi sekuler yang dulu membela Israel mulai mempertanyakan, apakah Gaza memang telah dizalimi terlalu lama? Apakah ini bentuk pembalasan ilahi? Apakah kutukan ini akan berlanjut? Sementara itu, Aisyah menulis surat di sobekan kain. Isinya singkat. "Kami tidak butuh belas kasihan. Kami hanya ingin kalian tahu bahwa kami juga manusia." Ia menancapkan kain itu di pohon, lalu berjalan menjauh bersama Umar dan anak-anak lainnya. Langkah mereka lemah, tapi dunia kini memperhatikan setiap jejaknya. Dan langit, untuk pertama kalinya, tak lagi membisu. 2 minggu telah berlalu sejak malam kutukan itu. Langit Gaza kembali berwarna abu-abu. Angin masih membawa debu reruntuhan. Tapi kali ini, tidak ada drone yang mendengung. Tidak ada tank yang menggulung jalanan. Dan tidak ada perintah pengeboman dari Tel Aviv. Karena mereka yang biasa memberi perintah telah membisu seluruh dunia. Terdiam. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sidang darurat terbuka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, perwakilan Palestina mendapat waktu bicara tanpa interupsi. Dan di seluruh dunia, anak-anak sekolah mulai bertanya pada gurunya, apa itu Gaza? Siapa Aisyah? Kenapa orang-orang berdoa dengan batu di tangan mereka? Sementara itu, di dalam Kamp Deir al-Balah, Aisyah duduk di atas balok kayu tua, memandangi tenda-tenda yang mulai dibangun lebih layak. Ada kontainer bantuan, ada dapur umum, yang kini memakai bahan bakar dari luar. Tapi ia tahu, semua itu bisa berubah dalam semalam. Kalau dunia kembali lupa
Maka hari itu, Aisyah mengambil sobekan kardus terbesar yang bisa ia temukan. Ia menulis, bukan lagi satu baris harapan, tapi surat panjang dengan tulisan tangan gemetar namun mantap. Isinya ditujukan kepada dunia. Kepada kalian yang memiliki atap di atas kepala dan roti di atas meja. Aku tahu, kalian melihat kami di layar. Tapi kami tidak layar. Kami memiliki rasa lapar yang bukan hanya di perut, tapi di hati. Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipahami. Kami tidak menuntut balas, kami hanya meminta kalian tidak menutup mata. Kalau kalian merasa kutukan itu aneh, maka lebih aneh lagi dunia yang membiarkan kami dihancurkan bertahan-tahan tanpa suara. Kami menulis nama kami di batu, karena buku tidak lagi ada. Kami menggambar langit, karena sekolah kami dibakar. Kami menyuapi adik kami dengan tangan yang sama, yang memegang batu itu, bukan untuk melempar, tapi untuk bertahan. Jika jawa kami mengguncang langit, itu bukan karena kami hebat, tapi karena kami sudah tidak punya tempat lagi untuk menangis salence otas. Kami tidak butuh simpati satu hari, kami butuh perubahan sejati. Namaku Asai, umurku belum genap 12, tapi aku tahu kebenaran akan menemukan jalannya. Bahkan dari puing-puing, surat itu disalin oleh Amira, diterjemahkan ke dalam 27 bahasa, dan dikirim ke media cetak dan digital di seluruh dunia. Beberapa majalah besar menampilkannya. Di halaman depan, di konferensi hak asasi manusia, surat itu dibacakan oleh seorang diplomat Afrika yang menangis di tengah pidatonya. Di Vatikan, Paus menyebutnya sebagai suara paling jujur dari generasi yang dilupakan. Di Indonesia, para siswa membacakannya dalam upacara bendera. Dan di Israel sendiri, untuk pertama kalinya, sekelompok anak muda Yahudi progresif menempelkan potongan surat Aisyah di dinding protes mereka. Kami tidak ingin membesarkan anak-anak kami dengan kebencian. Kami ingin mereka tahu bahwa yang kami hancurkan juga punya nama, punya adik, punya harapan. Namun surat itu tak hanya mengguncang politik, ia menggugah hati. Seorang pilot pesawat tempur Israel yang pernah ikut menyerang Gaza mengundurkan diri. Dalam wawancaranya, ia berkata, "Saya melihat wajah Aisyah, dan saya sadar, saya tidak lagi bisa membedakan musuh dari cermin." Seorang tentara elit yang selamat dari kutukan mengaku bermimpi 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia dikejar suara tangisan anak-anak yang membawa batu. Ia akhirnya menyerahkan diri ke pengadilan internasional di Deir al-Balah. Aisyah tidak tahu semua itu secara langsung, tapi ia tahu ada perubahan. Ketika seorang anak kecil dari Lebanon datang membawa selimut dan berkata, "Ini dari ibuku, katanya untukmu." Aisyah tersenyum. Ketika seorang relawan asing dari Brazil mencium tangan Umar sambil berkata, "Kami tidak lagi diam." Aisyah tahu suaranya sampai, tapi ia tidak sombong. Ia hanya menggantungkan salinan surat itu di pohon doa. Di bawahnya, ia tulis satu kalimat, "Jika dunia lupa, baca ini lagi." Sementara itu, di ruang bawah tanah militer Israel, yang dulu jadi tempat Jenderal Eitan Levy, kini hanya tersisa bekas cakaran di dinding dan bau busuk yang tak pernah hilang. Tak ada jasad, tak ada mayat, hanya jejak kaki babi liar mengarah ke padang pasir dan sebuah kamera CCTV yang retak namun masih menyala. Langit Gaza hari itu lebih biru dari biasanya. Burung-burung kembali ke kabel listrik. Anak-anak mulai menggambar rumah dan pelangi di dinding kontainer. Dan Aisyah, untuk pertama kalinya, menulis mimpinya sendiri. Suatu hari, aku ingin menjadi guru. Menggayar enak bahwa mereka bisa bicara. Bahkan ketika dunia menutup telinga. Setahun telah berlalu sejak malam kutukan. Gaza masih luka, tapi luka itu kini bukan tanda kekalahan, melainkan bukti bahwa mereka masih hidup. Sekolah-sekolah darurat berdiri dari tenda dan puing. Anak-anak kembali belajar menulis. Bukan di tanah berdebu, tapi di papan tulis yang dibawa relawan. Listrik belum sepenuhnya pulih, tapi malam-malam tak lagi dihiasi jeritan, melainkan doa dan lantunan ayat-ayat suci. Nama Aisyah kini bukan hanya dikenal di Gaza. Ia telah menjadi simbol sekolah-sekolah luar negeri. Ia diajarkan sebagai pelajaran tentang keberanian di mural-mural dinding kota Eropa.
Wajahnya tergambar di samping kutipan dari suratnya. Bahkan dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, seorang anak perempuan berdiri dan berkata, "Aku ingin seperti Aisyah, bukan untuk berperang, tapi untuk berdiri walau aku kecil." Namun Aisyah tetaplah Aisyah. Ia tidak tinggal di istana, tidak memakai baju indah. Ia masih tinggal di tenda camp yang kini sedikit lebih kokoh, bersama Umar dan anak-anak yatim lainnya. Tapi kini, ia punya satu benda yang selalu ia jaga di dalam kaleng kecil lusuh. Sehelai surat balasan dari seorang anak Yahudi di Berlin. "Aisyah, namaku Miriam. Aku 9 tahun. Aku dulu benci orang Palestina karena ayahku bilang kalian jahat. Tapi aku melihat wajahmu dan aku tahu itu tidak benar. Aku minta maaf. Kalau aku besar nanti, aku akan datang ke Gaza membawakanmu buku, bukan bom." Aisyah menangis saat membacanya, tapi bukan tangis sedih. Itu tangis pengharapan. Dan di malam hari, ia menulis balasan. "Miriam, terima kasih. Kalau kau datang nanti, kau boleh tidur di tendaku. Dan kita bisa belajar menulis mimpi bersama-sama." Sementara itu, dunia mulai berubah perlahan. Beberapa negara menghentikan dukungan senjata ke Israel. Organisasi internasional yang dulu tutup mata, kini mengirimkan penyelidik ke Gaza. Bahkan, sebagian media arus utama mulai berani menggunakan kata penjajahan, sesuatu yang dulu tabu. Namun yang paling mengejutkan adalah pengakuan dari beberapa mantan jenderal Israel yang menyatakan bahwa kutukan yang terjadi bukan kebohongan, bukan propaganda, melainkan penghukuman spiritual atas dosa kolektif. Di hadapan jurnalis, salah satu dari mereka berkata, "Kami menghancurkan kota, tapi mereka mengangkat langit. Kami membungkam suara, tapi doa mereka menggema sampai tak bisa kami kejar. Kalian boleh percaya atau tidak, tapi kami melihatnya sendiri. Kami tidak pernah melawan manusia, kami melawan sesuatu yang lebih tinggi." Dan malam itu, di Gaza yang tenang, Aisyah duduk di bawah pohon doa yang kini dihiasi ratusan pita dari berbagai negara. Ia memegang tangan Umar, menatap langit, lalu berbisik, "Ya Allah, jika kau tak mengizinkanku hidup mewah, tak apa, tapi izinkan aku hidup bermakna. Kalau dulu kau mengubah malam jadi kutukan, sekarang ubahlah dunia dengan kebaikan." Ia tersenyum, karena ia tahu, di balik langit itu, ada suara yang tak mati. Suara anak-anak kecil yang tidak pernah berhenti berharap. Suara ibu-ibu yang tak pernah lelah berdoa. Suara tanah yang berkeli-keli hancur, tapi tak pernah menyerah. Dan suara seorang gadis kecil yang memegang batu, bukan untuk melempar, tapi untuk menguatkan genggamannya pada harapan. 5 tahun kemudian, di ruang kelas kecil yang terbuat dari kontainer baja, berdiri seorang guru muda. Di tangannya, sehelai buku anak-anak. Di mejanya, segelas teh pahit dan papan tulis kapur. Ia mengajar dengan mata bersinar, dan anak-anak menyimak dengan tenang. Bahkan tertawa kecil saat ia menirukan suara kucing yang lucu. Anak-anak itu adalah generasi baru Gaza, dan guru itu adalah Asaya. Ia menulis di papan, "Hari ini, kita belajar tentang suara." Salah satu anak bertanya, "Suara siapa, Bu Guru?" Aisyah tersenyum. "Suara yang tidak perlu keras, tapi bisa menggetarkan bumi dan langit." Terima kasih banyak buat kamu yang menonton video ini sampai selesai. Nantikan video inspiratif lainnya, dan pantau terus channel ini, karena kita tayangkan video terbaru setiap harinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.